Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat bagi orang yang membutuhkan. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan yang kita berikan kepada pinjaman online, terutama yang sering meminta BPJS Ketenagakerjaan ataupun akun BPJS Ketenagakerjaan kita itu adalah aplikasi Akulaku, Kredipo, Shopee PayLater, dan pinjaman online lainnya. Nah, kebetulan di sini ada yang nanya, "Bang, apakah aman kita memberikan akses akun kita ke pihak aplikasi pinjaman online, sedangkan itu kan ada saldonya, apalagi kalau kita kerja di pabrik udah puluhan tahun ataupun belasan tahun. Di situ kan saldonya udah gede-gede gitu. Apakah bisa disalahgunakan ataupun uangnya diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun data kita bocor?" Nah, jadi buat kalian wajib nyimak video ini sampai selesai, jangan di-skip karena ini penting banget buat kalian yang mempunyai aplikasi pinjaman online. Buat kalian yang sudah memberikan aksesnya akun BPJS Ketenagakerjaan ke aplikasi-aplikasi pinjaman online terutamanya yang legal, wajib nyimak. Dan buat kalian yang belum memberikan akses akun BPJS Ketenagakerjaan juga wajib nyimak juga, karena ini bisa menjadi pengetahuan bareng-bareng teman-teman ya. Oke, langsung aja. Kalau kita mau bahas tentang di Akulaku pasti banyak sekali yang muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan apakah aman ya. Jadi gini, seperti di layar ini, setelah kita pencet ya permintaan yang di Akulaku, dia akan muncul seperti ini. Masukkan email BPJS TKU ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan masukkan kata sandi. Nah, ini setelah kita memasukkan email ataupun akun BPJS Ketenagakerjaan, ini akan direkam dan disimpan oleh pihak aplikasi Akulaku ataupun pinjaman online lainnya. Nah, di sini sebetulnya belum tentu juga setelah kita masukin BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa langsung limitnya naik ataupun bisa langsung menggunakan pinjaman dana cicil. Itu belum tentu teman-teman ya. Nah, untuk akun BPJS yang kita berikan ke pihak Akulaku ataupun pinjaman online lainnya, sebetulnya mereka itu hanya untuk mengecek setiap bulannya penghasilan kita itu berapa di BPJS Ketenagakerjaan, terus gaji kita berapa, dan kita sudah berapa lama bekerja. Jadi tujuan si Akulaku ataupun pinjaman online teman-teman, itu sebetulnya mereka ingin meninjau ataupun mengetahui lebih detailnya tentang kita. Contohnya, di BPJS Ketenagakerjaan itu, kita itu tertera kita sedang bekerja ataupun aktif masih bekerja. Itu berarti membuktikan kita masih punya pekerjaan ataupun punya penghasilan tetap per bulannya. Dan di situ gaji kita juga bisa diketahui oleh pihak Akulaku ataupun pinjaman lainnya. Nah, untuk keamanan sebetulnya aman teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk mencairkan uang di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak mudah, dimana itu harus orangnya itu sendiri ataupun orang yang bersangkutan. Karena BPJS Ketenagakerjaan dengan pinjaman online itu tentunya sangat berbeda ya, tidak ada kerjasama, jadi aman. Tapi saran saya buat kalian, kalau setelah masukin BPJS Ketenagakerjaan, silahkan kalian rubah lagi sandi kalian setelah 5 hari, itu demi keamanan. Jadi setelah dapat 5 hari, setelah kalian masukin BPJS Ketenagakerjaan ataupun akun kalian di Akulaku atau pinjaman online lainnya, langsung dirubah lagi kata sandinya. Tujuannya untuk antisipasi aja ya teman-teman ya. Aman mah aman teman-teman ya. Pokoknya saya ngejamin aman sih ya. Karena ya dari pihak lain juga nggak bisa yang namanya itu bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan kalau bukan orangnya itu sendiri yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk sandi, misalkan ini mah ya, misalkan ada pihak-pihak yang nakal, misalkan dari pekerja pinjaman online nih mau ngerubah sandi gitu ya, iseng gitu, kalau kayak kita telat bayar apa gitu. Sebetulnya dari mereka pun ngerubah sandi nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena ketika mereka misalkan mau ngerubah sandi, itu kan sandinya dikirim dulu untuk verifikasi ke email kita yang aktif di handphone kita. Kalau misalkan kita itu tidak memberikan email, cuma hanya akun, di sini kan masukkan email BPJS, itu kan cuma email teman-teman ya. Terus masukkan sandi. Sandi itu kan adalah sandi login di mana untuk BPJS TKU ataupun BPJS Ketenagakerjaan, bukan sandi email. Jadi aman. Gitu teman-teman ya. Terus misalkan ada yang nanya, "Terus gimana Bang? Kayak Akulaku udah saya masukin BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang dia minta. Setelah saya mengklik
untuk pinjam di dana cicil, ternyata pas saya isi BPJS Ketenagakerjaan itu nggak bisa. Gitu teman-teman ya. Ya sebetulnya aku laku itu buat pancingan aja teman-teman ya, belum tentu juga kalau kita setelah masukin BPJS Ketenagakerjaan, dana cicil itu bisa dibuka di aplikasi Aku Laku. Karena banyak orang yang bisa buka dana cicil sebetulnya bukan karena BPJS Ketenagakerjaan, melainkan itu sudah aktif ataupun pengguna lama di aplikasi Aku Laku teman-teman ya, seperti itu. Kalau kita ratingnya bagus ataupun riwayat kita bagus, transaksi kita bagus, bayar tagihan nggak pernah telat, nggak pernah ada masalah, itu pasti dana cicil lambat laun juga akan bisa. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau masih ada pertanyaan tentang BPJS TKU tentang keamanan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Ataupun ada yang masih bingung, silahkan tanyakan. Dan buat kalian yang punya pengalaman tentang dirugikan oleh pihak Aku Laku, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Ataupun buat referensi buat teman-teman biar bisa menjadi gambaran kalau misalkan punya pengalaman tentang di aplikasi pinjaman online, tulis aja di kolom komentar. Oke, mungkin informasinya cukup itu aja. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.